Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 9 ayat 41 sampai 50. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar,
dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi berkat bagi sesama. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus berbicara tentang hal menyesatkan. Frase "barang siapa menyesatkan" merupakan terjemahan kata kerja bahasa Yunani, yakni skandalise. Kata bendanya yaitu skandalon, yang berarti sebuah cara dan rencana untuk membuat seseorang menjadi tersandung, jatuh dan menjadi sakit. Bayangkan seseorang dengan sengaja membuat cara dan merencanakan untuk menjatuhkan orang lain. Itu suatu pikiran dan tindakan yang sangat jahat. Oleh karena itu, Yesus menyatakan sikapnya yang keras dan tegas terhadap segala sesuatu yang menyesatkan, yakni penggal, cungkil, dan buang. Kemudian Yesus beralih ke pernyataan lain. Setiap orang akan digarami dengan api. Garam dalam kadar yang pas akan membuat makanan menjadi enak. Garam juga digunakan untuk mengawetkan daging atau ikan. Daging atau ikan itu tidak membusuk. Dalam Perjanjian Lama, garam juga digunakan dalam perjanjian pada kitab kedua Tawarik, pasal 13 ayat 5. Tapi apa artinya digarami dengan api? Api membakar segala sesuatu. Yang bertahan terhadap api, itulah yang dianggap sangat berharga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini, iman seringkali dianggap sebagai urusan pribadi dengan Tuhan. Khotbah yang disukai oleh umat adalah khotbah yang lucu atau menghibur dan berisi peneguhan, bukan yang berbicara tentang yang benar dan yang salah. Sepertinya ada anggapan bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Benar salah itu relatif, tergantung orangnya. Oleh karena itu, Paus Benediktus ke-16 berulang kali mengatakan diktator relativisme yang merupakan ancaman iman. Dalam hal iman, tetap ada kebenaran yang bersifat mutlak. Yang lebih disukai daripada pembicaraan tentang kesesatan adalah panggilan kita, orang Kristen, untuk menjadi seperti garam, yaitu menyumbangkan kebaikan bagi hidup bersama di tengah masyarakat. Panggilan itu kita wujudkan dengan cara menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing dengan sebaik-baiknya dan dengan rela berbagi suka duka dalam hidup bersama dengan orang lain. Semoga demikian. Amin.